Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kali ini akan membahas mengenai materi laju reaksi. Sebenarnya, kita sering menjumpai suatu reaksi kimia di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti peledakan pada bom. Pada ledakan bom merupakan suatu reaksi kimia yang berlangsung cepat, dan untuk reaksi kimia yang berlangsung lambat dapat dilihat pada saat kita membuat tempe atau pada proses roti yang menjamur. Materi laju reaksi meliputi yang pertama kemolaran, merupakan jumlah mol yang terlarut dalam tiap liter larutan. Yang kedua, pengertian laju reaksi, dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum kita mempelajari apa itu laju reaksi, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kemolaran yang dapat mempengaruhi suatu reaksi. Kemolaran atau molaritas merupakan jumlah mol zat yang terlarut dalam tiap liter larutan. Dalam satuan sistematis, molaritas dituliskan dengan M sama dengan N kecil per V, di mana M merupakan molaritas dan N merupakan mol zat terlarut, sedangkan V merupakan liter larutan. Mengapa konsentrasi dinyatakan dalam molaritas? Karena dengan molaritas kita bisa menentukan jumlah mol zat yang terlarut hanya dengan mengukur volume larutan. Selanjutnya, pengertian laju reaksi. Laju reaksi dinyatakan sebagai laju berkurangnya reaksi dan laju terbentuknya atau bertambahnya produk. Konsep laju reaksi untuk sistem yang homogen, cara yang umum digunakan untuk menyatakan laju reaksi adalah dengan laju pengurangan konsentrasi molar per reaksi atau laju pertambahan konsentrasi molar produk dalam satuan waktu. Kemudian faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Untuk melihat suatu reaksi kimia berlangsung cepat atau lambat, itu terjadi akibat adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi diantaranya ada luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis. Yang pertama kita akan membahas mengenai faktor luas permukaan. Semakin luas bidang sentuh, maka semakin cepat reaksi berlangsung. Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul zat yang bereaksi pada zat bereaksi. Semakin luas permukaan, maka semakin banyak bidang sentuhnya. Semakin halus atau kecil ukuran partikel, maka semakin luas permukaannya, sehingga semakin cepat bereaksi. Contohnya, coba bandingkan waktu pelarutan gula batu dalam air dengan pelarutan gula pasir dalam air. Manakah yang lebih cepat larut? Kemudian, faktor konsentrasi reaksi. Konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Karena banyaknya partikel memungkinkan lebih banyak tumbukan, dan itu membuka peluang semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Dengan demikian, kenaikan konsentrasi reaksi memicu aktifnya tumbukan antar partikel dan akan menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat suatu reaksi akan berlangsung. Contohnya, coba bandingkan mana yang akan lebih mudah terjadi tumbukan di jalan yang lenggang atau di jalan yang sempit. Selanjutnya, faktor suhu. Lebih cepat mana? Pelarutan gula pasir dengan air panas atau gula pasir dengan air dingin? Apabila jawabannya dengan gula pasir dengan air panas, mengapa? Pada dasarnya, setiap partikel selalu bergerak. Dengan meningkatkan suhu, maka energi gerak atau energi kinetik molekul akan bertambah, sehingga tumbukan akan sering terjadi. Partikel-partikel aktif yang bergerak memungkinkan terjadinya tumbukan semakin besar dan laju reaksi akan meningkat. Pada umumnya, laju reaksi menjadi 2 kali lebih besar jika T
atau suhu dinaikkan 10 derajat Celcius mengikuti persamaan V sama dengan 2 delta T per 10 dikali F0. Selanjutnya, faktor katalis. Katalis merupakan zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi zat tersebut tidak mengalami perubahan yang kekal. Katalis menyediakan suatu jalur pilihan dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Katalis mengurangi energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi. Dengan adanya katalis, partikel tidak perlu mengeluarkan energi yang besar untuk bereaksi, sehingga laju reaksi akan berlangsung secara cepat. Terima kasih, itu merupakan materi mengenai laju reaksi. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang berjudul luas permukaan dan laju. Pada percobaan ini, kita akan mengetahui pengaruh faktor luas permukaan terhadap laju reaksi. Pada percobaan ini, kita menggunakan virtual lab dengan aplikasi Crocodile Chemistry. Bisa dilihat di layar. Ini merupakan tampilan dari aplikasi Crocodile Chemistry. Di dalam tampilan ini tertuliskan petunjuk. Dalam kit ini, Anda akan mempelajari bagaimana luas permukaan mempengaruhi laju reaksi. Dalam petunjuk selanjutnya, tertuliskan bahwa bubuk kalsium karbonat halus, sedang, dan kasar telah ditambahkan ke dalam ketiga tabung reaksi asam klorida. Kalsium karbonat halus memiliki luas permukaan terbesar, sedangkan kalsium karbonat kasar memiliki luas permukaan terkecil. Di dalam tampilan ini ada tertuliskan pertanyaan, bubuk mana yang menurut Anda akan bereaksi paling cepat? Apakah bubuk halus, atau bubuk sedang, atau kasar? Untuk melakukan praktikum, di sini tertuliskan seret balon hijau dan tempelkan ke tabung reaksi yang menurut Anda akan bereaksi paling cepat. Sejajarkan bantalan di atas tabung dengan bantalan di bagian bawah balon. Anda bisa meniru cara ini untuk menempelkan balon kepada tabung reaksi. Langkah selanjutnya, tempelkan balon merah ke tabung reaksi yang menurut Anda akan bereaksi paling lambat. Terakhir, tempelkan balon biru ke tabung reaksi yang terakhir. Dalam petunjuk selanjutnya, batalkan jeda model dengan tombol dan saksikan balon mengembang. Baiklah, itu merupakan cara penggunaan aplikasi Crocodile Chemistry. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.